Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya, Nilo Putri Nitasari. Dalam video kali ini, saya akan berusaha untuk memaparkan analisis kasus dalam menegakkan diagnosis keperawatan. Jadi, dalam video-video sebelumnya, kita sudah banyak berdiskusi terkait dengan sejarah, kemudian terkait dengan proses keperawatan, sampai juga dengan beberapa teori-teori keperawatan yang mendukung proses keperawatan. Nah, dalam video kali ini, kita akan melihat dan menganalisis kasus dalam bagaimana caranya untuk menegakkan diagnosis keperawatan yang merupakan step kedua setelah kita melakukan proses pengkajian keperawatan. Nah, adapun yang akan saya jelaskan dalam presentasi ataupun video kali ini, yang pertama adalah tentang definisi diagnosis keperawatan itu sendiri, kemudian tujuannya apa, kemudian langkah menentukan diagnosis keperawatan seperti apa, dan kemudian contoh kasusnya. Jadi, untuk langkah menentukan diagnosis keperawatan ini, saya menggunakan dua pedoman, baik itu dari standar diagnosis keperawatan Indonesia atau SDKI, dan juga dari internasional yaitu NANDA. Nah, kita mulai dari definisi diagnosis keperawatan. Diagnosis keperawatan adalah suatu pernyataan yang menggambarkan respon seseorang, keadaan sehat maupun perubahan pola interaksi yang bersifat aktual atau potensial. Nah, dari individu ataupun dari kelompok. Jadi, diagnosis keperawatan tidak hanya berfokus pada individu, tapi juga ada diagnosis keperawatan untuk kelompok. Dan bukan hanya dalam kondisi sakit saja. Di keadaan sehat pun kita bisa mengangkat diagnosis keperawatan yang kita sebut dengan diagnosis wellness atau kesejahteraan. Kemudian, diagnosis keperawatan juga diartikan sebagai penilaian klinis tentang respon individu, keluarga, ataupun komunitas terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan aktual maupun potensial sebagai dasar pemilihan intervensi keperawatan untuk mencapai hasil tempat perawat bertanggung jawab. Jadi, diagnosis keperawatan ini sangat penting dalam ketepatan pemilihannya karena merupakan basis dari pemilihan rencana keperawatan, baik itu kriteria hasil maupun intervensi keperawatan. Nah, tujuan dari diagnosis keperawatan adalah memungkinkan kita selaku perawat untuk menganalisis dan juga mensintesis data yang telah dikelompokkan. Selain itu, diagnosis keperawatan digunakan untuk mengidentifikasi masalah, faktor penyebab masalah, dan kemampuan klien untuk dapat mencegah atau memecahkan masalah. Jadi diagnosis keperawatan ini berbahasa atau berbunyi adanya pernyataan-pernyataan yang adaptif maupun yang maladaptif dari respon-respon klien yang sudah kita kelompokkan dalam pengkajian keperawatan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, langkah untuk menentukan diagnosis keperawatan itu ada 4 yang utama. Yang pertama adalah melakukan klasifikasi data. Jadi klasifikasi data ini adalah aktivitas untuk mengelompokkan data-data klien atau keadaan tertentu tempat klien mengalami masalah. Berdasarkan kriteria permasalahannya. Jadi klasifikasi ini berdasarkan pada kebutuhan dasar manusia yang dikelompokkan dalam data subjektif maupun objektif. Jadi kita harus buat dulu klasifikasi datanya, DSDO-nya atau data subjektif dan objektifnya yang kemungkinan data-data ini akan menimbulkan masalah keperawatan dan juga diagnosis keperawatan tertentu. Misalnya nyeri akut. Nah, apa saja data objektif dan subjektif yang dapat mendukung dari permasalahan tersebut? Kemudian yang kedua adalah interpretasi data. Jadi membuat interpretasi data yang sudah dikelompokkan dalam masalah keperawatan atau masalah kolaboratif. Jadi interpretasi data itu berbasis dari klasifikasi data tadi. Kemudian yang ketiga adalah menentukan hubungan sebab akibat dari masalah keperawatan yang telah ditentukan. Misalnya menentukan faktor-faktor yang berhubungan atau faktor risiko yang menjadi kemungkinan penyebab masalah yang terjadi. Nah, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian bisa melihat faktor-faktor risiko yang berhubungan itu di dalam batasan karakteristik NANDA maupun di SDKI. Jadi dicocokkan hubungan sebab akibat dari faktor-faktor tersebut di dalam individu yang mengalami masalah seperti itu. Jadi ketika misalnya cocok, berarti sangat tepat diangkat suatu diagnosis keperawatan. Nah, yang keempat baru kemudian merumuskan diagnosis keperawatannya ketika hubungan sebab akibat antara faktor dan masalah yang terkait itu terjadi.
Dan perumusan diagnosis keperawatan yang dibuat didasarkan pada pola identifikasi masalah dan juga kemungkinan penyebab. Seperti yang saya katakan tadi, bisa dilihat di SDKI dan di Nanda terkait dengan batasan karakteristik dan faktor-faktor yang berhubungan dengan diagnosis yang akan diangkat. Nah, Bapak Ibu, jenis diagnosis keperawatan itu ada 4 secara garis besar, yaitu aktual yang sudah terjadi, jadi misalnya nyeri akut, kemudian gangguan integritas kulit, dan lain sebagainya. Kemudian risiko ini memang belum ada gejalanya, tapi memang etiologinya sudah ada, atau batasan karakteristiknya sudah ada. Yang termasuk risiko misalnya risiko jatuh, risiko kekurangan volume cairan, dan lain sebagainya. Nah, sindrom, jadi sindrom ini adalah jenis diagnosis yang kompleks, misalnya sindrom lansia lemah. Jadi di dalam satu diagnosis itu terdapat beberapa batasan-batasan karakteristik yang bisa yang kompleks. Jadi yang misalnya defisit perawatan diri mandi, defisit perawatan diri berpakaian, kemudian risiko jatuh, dan lain sebagainya. Jadi beberapa diagnosis keperawatan yang bersifat aktual dan risiko itu ada dalam batasan karakteristik si diagnosis sindrom ini. Maka dari itu saya sebut tadi bahwa diagnosis keperawatan sindrom ini bersifat kompleks. Kemudian yang terakhir adalah potensial. Jadi potensial ini belum terjadi masalah atau belum terjadi respon maladaptif, tapi memang masyarakat ataupun individu itu sudah mengungkapkan sesuatu hal yang sifatnya positif atau adaptif. Misalnya kesiapan dalam meningkatkan manajemen kesehatan, gitu, yang dinyatakan bahwa suatu kelompok tertentu atau kelompok masyarakat tertentu menginginkan adanya informasi kesehatan. Misalnya seperti itu, walaupun belum terjadi masalah kesehatan. Nah, jadi sebetulnya ada sangat jelas sekali perbedaan antara diagnosis keperawatan dan diagnosis medis. Jadi diagnosis keperawatan kita lebih kepada respon dari individu ataupun kelompok yang kita tangani. Jadi misalnya nyeri akut, kita tidak menangani kemudian stroke-nya seperti itu, tapi kita menangani respon-respon yang ditimbulkan dari suatu penyakit tertentu. Misalnya hipertensi. Hipertensi itu adalah diagnosis medis, Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Tapi diagnosis keperawatannya, misalnya di dalam hipertensi itu apa hal-hal yang bisa ditimbulkan? Misalnya nyeri kepala, kita angkat nyeri akut, kemudian pusing berputar atau tidak nyaman dalam tidur dan lain sebagainya. Berarti gangguan rasa nyaman. Kemudian misalnya ada kelemahan atau letih, lesu, kita bisa angkat keletihan, seperti itu. Jadi kita menangani atau kita berfokus pada respon psikologi, biopsiko, sosiokultural, dan spiritual dari klien, gitu. Bukan mengatasi kemudian apa penyebab dari si penyakit tersebut, gitu. Kita lebih ke arah care di keperawatan ini. Nah, untuk format diagnosis keperawatan yang aktual, jadi formatnya adalah PES, jadi problem, etiologi, dan simptom. Jadi lengkap ya Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Jadi P itu problem atau masalah yang menjelaskan status kesehatan dengan singkat dan jelas. Misalnya tadi nyeri akut gitu. Kemudian E adalah etiologi. Jadi etiologi ini adalah penyebabnya, penyebab masalah yang meliputi faktor penunjang yang terdiri dari patofisiologi misalnya, atau situasional, personal, kemudian lingkungan, medikasi, dan sebagainya. S itu adalah simptom. Simptom atau tanda dan gejala. Jadi definisi karakteristik tentang data subjektif dan objektif yang dirasakan oleh lansia, yang dirasakan oleh pasien pada saat kita melakukan pengkajian. Nah, saya contohkan ada 2, berdasarkan Nanda ataupun berdasarkan SDKI. Nah, Bapak Ibu sebetulnya sama saja, memakai yang manapun boleh, hanya saja di SDKI mungkin beberapa masalah-masalah kesehatan atau diagnosis keperawatan yang paling sering dialami oleh masyarakat Indonesia. Sedangkan di Nanda sendiri itu adalah secara global atau mungkin lebih luas ruang lingkupnya. Nah, misalnya saya angkat di Nanda itu adalah gangguan eliminasi urin. Ini adalah diagnosis aktual. Jadi ciri khasnya adalah
ada gangguan gitu, gangguan, hambatan dan lain sebagainya. Tidak ada embel-embel resiko atau kesiapan atau mungkin sindrom ya, sindrom gitu. Jadi tidak ada embel-embel tersebut berarti dia termasuk dalam aktual, dalam diagnosis aktual. Nah, diagnosis aktual ini diangkat pada saat memang ada problem etiologi dan simptomnya. Jadi sudah ada gejala, sudah ada etiologinya, dan masalahnya dirasakan oleh klien. Nah, P-nya adalah ini, gangguan eliminasi urin. Jadi itu adalah pernyataan problem atau masalahnya. Kemudian E-nya adalah faktor-faktor yang berhubungan, misalnya gangguan sensori motorik, infeksi saluran kemih, obstruksi anatomik, penyebab multiple. Jadi ini faktor yang berhubungan. Jadi ini adalah penyebab terjadinya gangguan eliminasi urin. Kemudian simptomnya atau tanda dan gejalanya Bapak Ibu bisa lihat, misalnya ada anyang-anyangan, bisa ada disuria, inkontinensia dan lain sebagainya. Jadi ketika mungkin salah satu, salah dua, salah tiganya ada, bisa diangkat kemudian gangguan eliminasi urin. Dan faktor yang berhubungan juga satu saja yang sudah teridentifikasi itu boleh dalam mengangkat salah satu diagnosis aktual ini. Nah, di SDKI sendiri juga seperti itu, jadi memang sudah ada batasan karakteristiknya juga dari penyebab, gitu ya, yang etiologi, tapi ini agak berbeda ya formatnya, jadi PSE di sini PES, jadi memang sudah disesuaikan. Problemnya adalah bersihan jalan nafas tidak efektif misalnya gitu. Kemudian penyebabnya kita boleh pilih salah satu, misalnya apa yang menyebabkan bersihan jalan nafas tidak efektif. Kemudian simptomnya bisa dilihat, misalnya di klien ada batuk yang tidak efektif, ada sputum yang berlebih, dan lain sebagainya. Jadi kita lihat juga simptomnya dan mencocokkan juga dengan apa yang ada di teori atau di buku Nanda maupun di SDKI. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan dua pedoman ini. Nah, berlanjut untuk format selanjutnya, yaitu format diagnosis keperawatan risiko. Nah, risiko ini terdiri dari problem dan etiologi saja karena simptom atau tanda dan gejalanya belum muncul. Jadi itu ciri khas dari diagnosis risiko. Jadi ketika pasiennya memang hanya muncul etiologinya saja itu dan belum menunjukkan gejala maladaptif, itu kita bisa angkat diagnosis risiko. Nah, diagnosis risiko ini adalah keputusan klinis bahwa individu, keluarga, ataupun komunitas sangat rentan untuk mengalami masalah dibandingkan dengan pada situasi yang sama atau hampir sama. Kemudian pengertian yang lain menyebutkan bahwa diagnosis keperawatan risiko merupakan keputusan klinis yang divalidasi oleh faktor risiko. Komponen diagnosis risiko adalah labelnya, definisinya, dan faktor-faktor risikonya atau etiologi. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, berdasarkan Anda maupun SDKI. Jadi misalnya ada risiko infeksi, ketika kita misalnya ada luka terbuka dan kemudian sangat berisiko untuk terinfeksi, itu bisa diangkat diagnosis risiko infeksi. Jadi problemnya itu, dan etiologinya adalah ini, ada beberapa faktor-faktor risiko, misalnya kurang pengetahuan untuk menghindari pajanan patogen, malnutrisi, obesitas, dan lain sebagainya. Jadi dipilih boleh satu ataupun dua, atau lebih mungkin etiologi-etiologi yang muncul. Jadi setelah teridentifikasi dari pengelompokan data berdasarkan pengkajian. Nah, di SDKI sendiri juga bisa dilihat, jadi ada problem dan etiologinya juga dari diagnosis risiko, misalnya ada risiko shock. Risiko shock misalnya faktor risikonya ada hipoksemia, hipoksia, hipotensi, dan lain sebagainya. Dan kondisi-kondisi terkait ini bisa kita hubungkan dengan kondisi dari klien sendiri. Misalnya ada klien sepsis, gitu, misalnya di ICU. Kita bisa identifikasi bahwa apakah ada tanda-tanda ini, hipotensi, hipoksia, dan lain sebagainya, maka bisa kita angkat risiko shock untuk mengurangi potensi untuk terjadinya shock hipovolemik misalnya, atau shock kardiogenik, dan lain sebagainya. Kita harus jeli untuk melihat data-data ini. Nah, selanjutnya adalah diagnosis keperawatan sindrom. Jadi sindrom ini, diagnosis keperawatan sindrom ini sepertinya sama, agak mirip dengan yang aktual, tapi pada saat perbedaannya adalah pada saat pemilihannya. Jadi formatnya sama, PES, problem etiologi simptom, tapi pada saat memilihnya
kita harus jeli juga. Ketika ada banyak data yang kemudian mendukung satu diagnosis sindrom tertentu, kita bisa angkat itu. Misalnya saya contohkan yang di Nanda ada di sindrom lansia lemah. Jadi lansia ini kan memang memiliki banyak masalah yang kompleks ya, banyak masalah yang kompleks yang bisa saja kita tangani dengan satu diagnosis yang berbentuk sindrom gitu. Nah, misalnya ada defisit perawatan diri, ada defisit perawatan diri mandi, kemudian berpakaian dan lain sebagainya, kemudian ada hambatan berjalan, hambatan mobilitas fisik. Nah, ketika semua batasan karakteristik ini ada, dan yang berhubungan dengan beberapa penyakit kronis, misalnya ada sarkopenik, malnutrisi, gaya hidup kurang gerak dan lain sebagainya, kita bisa angkat satu diagnosis saja, yaitu sindrom lansia lemah. Tapi nantinya pada saat pemilihan rencana, baik itu kriteria hasil dan intervensi, itu harus kita sesuaikan juga dengan apa saja batasan karakteristik yang maladaptif. Gitu Bapak Ibu. Jadi tidak hanya fokus dalam satu masalah pada akhirnya, karena dia berbentuk sindrom. Kemudian di SDKI juga tersedia sindrom pasca trauma misalnya, sindrom pasca trauma. Jadi penyebabnya bisa terjadi bencana, peperangan. Nah, ini hal-hal atau kondisi-kondisi yang cukup kompleks juga ya Bapak Ibu. Dan kemudian gejalanya juga banyak sekali, misalnya mengungkapkan secara berlebihan, menghindari pembicaraan kejadian trauma, hal-hal yang cukup kompleks. Jadi sindrom ini adalah diagnosis keperawatan yang menaungi masalah-masalah yang sangat kompleks. Tidak cukup hanya dinaungi oleh satu diagnosis aktual ataupun risiko saja. Nah, yang terakhir ada format diagnosis keperawatan potensial atau wellness. Jadi, wellness ini justru tidak memiliki E atau etiologi, atau hanya P dan S, problem dan simptom, atau justru hanya P, problem saja. Nah, diagnosis keperawatan ini merupakan keputusan klinis yang divalidasi oleh ungkapan subjektif yang positif. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa misalnya ada satu kelompok masyarakat yang menginginkan adanya vaksinasi misalnya, atau menginginkan adanya pendidikan kesehatan tentang penyakit tertentu. Nah, itu adalah respon positif di mana masyarakat sangat aware terhadap kesehatan dari kelompoknya seperti itu. Dan hal ini terjadi ketika pola fungsi dalam keadaan afektif atau dalam bentuk sikap. Keputusan klinis tentang keadaan individu, keluarga ataupun masyarakat dalam transisi dari tingkat sejahtera tertentu ke tingkat sejahtera yang lebih tinggi. Nah, ini maksudnya adalah tadi misalnya ketika masyarakat memang sudah sehat tapi ingin mencegah penyakit breast cancer misalnya atau kanker payudara, jadi masyarakat ini ingin mempertahankan tingkat kesejahteraannya yang lebih tinggi, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak ingin terkena penyakit itu. Nah, maka dari itu dikatakan bahwa transisi dari tingkat kesejahteraan tertentu menuju ke kesejahteraan yang lebih tinggi lagi. Nah, komponennya ada label dan etiologi tidak ada, dan bila ada etiologinya adalah potensi klien yang akan ditingkatkan. Jadi etiologi ini lazimnya memang tidak ada karena tidak ada penyebab seperti itu, penyebab untuk mengapa mereka kemudian meningkatkan tingkat kesejahteraannya, tapi ada simptom. Simptom bisa kita lihat dari respon verbal ataupun afektif dari suatu kelompok maupun individu tertentu untuk meningkatkan kesehatannya. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu, jadi ada P dan S, mohon maaf, P dan S, jadi kesiapan meningkatkan hubungan. Jadi misalnya kesiapan meningkatkan hubungan, ini harusnya S ya, simptom. Jadi misalnya mengungkapkan keinginan untuk meningkatkan respect di antara pasangan. Nah, ada respon-respon verbal yang sangat positif, kemudian misalnya afektifnya menunjukkan keseimbangan kolaborasi di antara pasangan gitu. Nah, jika ada kondisi seperti ini dan kemudian kita temukan juga di masyarakat maupun di keluarga atau individu sendiri, itu kita bisa angkat sebetulnya diagnosis kesiapan ini. Dan misalnya di SDKI kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Ini mohon maaf, ini juga S ya harusnya. Ini P, ini S-nya.
Jadi responnya bisa kita lihat respon subjektifnya mengekspresikan tidak adanya hambatan yang berarti dalam mengintegrasikan program yang ditetapkan. Nah, ternyata memang tidak ada masalah yang berkaitan dengan kesehatan pun itu kita bisa angkat diagnosis sebetulnya gitu Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Kita tidak hanya berpaku pada nyeri akut, bersihan, jalan nafas tidak efektif, pola nafas ya, tidak hanya berpatokan pada itu saja, tapi juga kita lihat secara jeli apakah ada respon-respon positif dari klien dan juga keluarga yang bisa kita optimalkan sehingga proses kesembuhan atau mempertahankan kesehatan dari klien, keluarga, kelompok itu bisa kita lakukan juga secara optimal. Nah, diagnosis wellness inilah yang kita perlu optimalkan dan berdayakan. Nah, ini Bapak Ibu dan adik-adik semuanya ada contoh kasus nih dalam menentukan diagnosis keperawatan. Saya contohkan satu kasus, nanti kita akan bahas satu persatu. Ibu A berumur 90 tahun mengalami serangan stroke pada tahun 2017, artinya 3 tahun yang lalu. Nah, gejala sisa yang ditimbulkan dari penyakit stroke ini adalah kelemahan di salah satu ekstremitas atas dan bawah, yaitu di sisi kiri. Kemudian saat kunjungan rumah, klien atau Ibu A ini mengeluh nyeri pada lutut dan penglihatannya kabur. Hasil pemeriksaan fisiknya, skala nyeri, skala 3, 0, skala nyerinya rentang 0 sampai 10, 0 tidak sakit atau tidak nyeri, 10 nyeri tidak bisa ditahan. Kemudian tekanan darah 140/90 saat ini dan sudah mengkonsumsi obat nampaknya. Kemudian nadi 68 kali per menit, frekuensi nafas 18 kali per menit. Nah, lantai rumah tampak kotor, licin, dan beberapa mainan anak-anak yang merupakan cucunya itu berserakan. Saat ini untuk memenuhi kebutuhan mandi dilakukan oleh keluarga karena keluarga takut lansia ini terjatuh. Jadi ada salah satu pelaku rawatnya yaitu anaknya yang perempuan. Keluarga mengatakan sangat siap menerima informasi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam merawat lansia. Nah, tentukan tiga diagnosis keperawatan utama dalam kasus Ibu A di atas. Oke, sekarang kita lihat analisis dan penegakan diagnosisnya berdasarkan SDKI ini. Saya susunnya berdasarkan SDKI. Jadi, yang pertama adalah nomor, data fokus, dan diagnosis keperawatan. Jadi yang pertama adalah kita kelompokkan dulu data fokusnya, DS dan DO-nya. DS adalah data subjektif, DO adalah data objektif. Jadi DS-nya adalah keluarga, tadi dikatakan bahwa keluarga mengatakan Ibu A dibantu dalam pemenuhan kebutuhan mandi. Nah, Ibu A tampak kesulitan menjangkau kamar mandi. Nah, walaupun memang di data hasil pengkajian yang ringkas tadi, memang tidak ada data ini, tapi kita bisa lihat secara objektif itu seperti apa kondisi rumah dan kondisi dari Ibu A sendiri. Nah, dari kedua hal ini, maka diangkatlah defisit perawatan diri mandi yang berhubungan dengan stroke. Ternyata ada batasan karakteristik, ternyata ada faktor yang berhubungan, yaitu stroke, ditandai dengan tidak mampu mandi sendiri. Nah, ini adalah batasan karakteristiknya yang akhirnya menegakkan diagnosis defisit perawatan diri mandi. Bapak Ibu bisa lihat di nantinya di buku SDKI atau mungkin Nanda yang bisa Bapak Ibu cocokkan nanti dengan kondisi-kondisi klien. Kemudian yang kedua adalah data fokusnya. Di subjektif, keluarga mengatakan Ibu A mengalami serangan stroke 3 tahun yang lalu, yaitu tahun 2017, dan menimbulkan gejala sisa yaitu kelemahan. Nah, kelemahan di sisi kiri itu berpotensi, sangat potensial sekali untuk menimbulkan risiko jatuh. Kemudian kita lihat di sisi lingkungan, di data objektifnya bahwa lantai rumah tampak kotor, licin, dan berantakan dengan mainan-mainan cucunya tadi. Nah, maka dari itu, diangkatlah salah satu diagnosis risiko. Nah, ini adalah diagnosis aktual tadi yang pertama. Yang kedua risiko, yaitu risiko jatuh berhubungan dengan usia lebih dari 65 tahun. Tadi usia ibunya adalah 90 tahun. Kemudian lingkungan yang tidak aman karena kotor, licin, dan berantakan itu sangat tidak aman bagi lansia. Dan juga ada kekuatan otot yang menurun karena terjadinya serangan stroke 3 tahun yang lalu dan masih ada sisi ekstremitas yang lemah dengan kekuatan otot yang menurun. Nah,
diagnosis aktual risiko sudah diangkat. Nah, kemudian kita lihat lagi data fokus yang lainnya. Keluarga mengatakan Ibu A siap menerima informasi kesehatan untuk meningkatkan kemampuan lansia. Jadi ini adalah pernyataan positif. Kemudian DO-nya kita lihat keluarga Ibu A tanpa antusias. Nah, jadi mendukung dari data subjektif yang sudah kita amati pada saat pengkajian. Nah, berdasarkan hal ini kita angkat kesiapan peningkatan pengetahuan ditandai dengan mengungkapkan minat dalam belajar. Jadi ditandai dengan saja adanya, tidak ada berhubungan dengannya, karena memang formatnya adalah P dan S, gitu. Jadi tidak ada etiologinya. Nah, begitu Bapak Ibu untuk mengangkat diagnosis keperawatan. Nah, sekarang saya akan jelaskan bagaimana caranya kita menghubungkan P, E, dan S, atau P, S, atau P, dan E saja. Nah, menghubungkan dari P dan E, misalnya defisit perawatan diri dengan faktor risiko yang ada, itu dihubungkan dengan kalimat berhubungan dengan. Nah, ketika menghubungkannya dengan simptom atau menghubungkannya dengan tanda dan gejala, itu menggunakan kata ditandai dengan. Gitu. Jadi, untuk masalah dan etiologi itu berhubungan dengan, kemudian masalah dan simptom ditandai dengan. Nah, karena ini formatnya P, E, dan S, jadi lengkap. Defisit perawatan diri mandi, berhubungan dengan stroke, ditandai dengan tidak mampu mandi sendiri. Nah, kalau ini formatnya P dan E saja, berarti hanya ada berhubungan dengan saja, ditandai dengannya tidak ada. Nah, risiko jatuh berhubungan dengan usia di atas 65 tahun, lingkungan aman, dan lain sebagainya. Jadi hanya ada berhubungan dengan saja. Nah, yang terakhir, P dan S, jadi kesiapan peningkatan pengetahuan ditandai dengan. Jadi hanya ditandai dengan saja yang ada. Tidak ada berhubungan dengannya. Gitu. Jadi ini formatnya P, E, dan S. Ini P dan E. Dan yang terakhir adalah P dan S. Mudah-mudahan jelas ya Bapak Ibu dan adik-adik semuanya untuk caranya kita mendokumentasikan diagnosis keperawatan. Selain itu, Bapak Ibu tadi satu kasus sepertinya kompleks munculnya, hanya diagnosis sindrom saja yang tidak muncul, tapi tidak menutup kemungkinan juga ketika dalam satu kasus itu ketiga-tiganya merupakan diagnosis aktual. Atau mungkin hanya diagnosis kesiapan saja gitu. Jadi semuanya tergantung dengan data fokus yang kita dapatkan dan juga yang sudah kita kelompokkan gitu. Jadi critical thinking kita selaku perawat juga sangat-sangat dibutuhkan di sini untuk menegakkan diagnosis apa yang urgent atau yang paling utama yang kita harus atasi, seperti itu Bapak Ibu. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri lainnya terkait dengan bagaimana menyusun rencana, implementasi, sampai dengan evaluasi, gitu Bapak Ibu. Jadi harapannya penegakan diagnosis keperawatan dan juga cara pendokumentasiannya Bapak Ibu memahami dengan optimal dalam video ini. Nah, selebihnya Bapak Ibu saya sangat sarankan sekali untuk membaca Nanda maupun membaca Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia atau SDKI. Di sana sudah sangat rinci sekali bagaimana caranya kita menegakkan diagnosis dan apa-apa saja yang harus kita lihat dalam menegakkan diagnosis tertentu. Misalnya kayak seperti risiko jatuh tadi harus ada salah satu dari batasan karakteristik dari masalah ini, misalnya usia lebih dari 65 tahun. Nah, dibandingkan dengan data kita bahwa usia lansia dalam kasus adalah 90 tahun. Kemudian lingkungan tidak aman, yang ditandai dengan lingkungan licin dan berantakan, gitu misalnya. Kemudian kekuatan otot yang menurun ada di batasan karakteristik di SDKI. Kita lihat bahwa ternyata ada kelemahan sisi salah satu ekstremitas yang menyebabkan kekuatan otot menurun. Nah, hal-hal inilah yang kita perlu identifikasi dan saya rasa Bapak Ibu dan adik-adik semuanya sangat mudah untuk mengidentifikasi hal-hal seperti ini, apalagi mungkin Bapak Ibu yang sudah bergelut di dunia layanan yang sudah sangat sering menemukan kasus-kasus langsung, jadi tinggal dipraktekkan saja keilmuannya pada saat nanti akan kembali ke dunia kerja.
Nah, sama Bapak Ibu ini adalah daftar referensi yang saya gunakan. Jadi memang tidak jauh berbeda juga dari referensi yang sebelumnya. Dan tentunya saya juga menggunakan SDKI dan juga Nanda dalam mengangkat diagnosis. Dan harapannya Bapak Ibu juga menggunakan dua referensi tersebut karena memang di SDKI saya amati tidak sekompleks di Nanda, tapi tidak masalah. Jadi itu akan memudahkan kita selaku perawat dalam menegakkan diagnosis yang mungkin memang sering masalahnya atau diagnosis keperawatannya sering terjadi di masyarakat Indonesia dan sudah disusun oleh PPNI kita. Jadi harapannya kita bisa menegakkan diagnosis keperawatan karena ini memang hal yang cukup krusial dalam proses keperawatan kita. Jika diagnosisnya tepat dan sesuai dengan prioritas masalah, maka untuk rencana dan proses selanjutnya harapannya akan optimal. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan pada video yang keempat ini. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian dalam memahami bagaimana menegakkan diagnosis keperawatan, khususnya menggunakan SDKI ataupun menggunakan Nanda. Jadi yang mana saja dipilih boleh sebetulnya, tapi upayakan memang menggunakan produk kita, yaitu SDKI, dan mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan untuk Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Niluh Putri Denintasari mengakhiri video kali ini dan kita akan berlanjut dalam sesi diskusi pada kuliah online. Jadi Bapak Ibu bisa juga menghubungi saya di email dianyunitaputu@gmail.com dan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom Namo Buddhaya.